Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan pada malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang yang berserah diri kepada Allah, sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, rasa syukur yang tak terhingga mari sama-sama kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Tinggal lebih kurang 1 minggu lagi. Dalam hitungan beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan 1 bulan yang tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh orang yang beriman. Sangat dinanti-nantikan oleh orang yang bertakwa, sangat dirindukan oleh orang-orang yang ingin meningkatkan kualitas integritas dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan suci Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk, penjelas dan pembeda untuk manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini insya Allah sudah sama-sama sering kita dengar setiap Ramadan atau mau masuk Ramadan. Biasanya ayatnya sering kita dengar hampir setiap hari, mungkin setiap malam di masjid-masjid dijelaskan. Surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar dengan puasa itu kalian menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jemaah rahimakumullah, di Ramadan turun Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk manusia. Dan dengan petunjuk Allah itu manusia menjadi orang yang bertakwa. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Itu kitab Al-Qur'an. Ini kitab Al-Qur'an tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang yang ingin bertakwa kepada Allah, dia memerlukan buku petunjuk yaitu Al-Qur'an. Maka kalau orang jauh dari Al-Qur'an, dia akan dipastikan jauh dari petunjuk Allah. Yang mau dekat dengan petunjuk Allah, dekatlah dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah petunjuk Allah untuk jadi orang yang bertakwa kepadanya.
Petunjuk Allah tadi tentu harus dipahami, bisa dipahami, bisa dimengerti. Bagaimana supaya kita dapat petunjuk Allah ini? Bagaimana supaya bisa memahami petunjuk Allah? Dia memerlukan satu suasana, satu situasi kondisi yang namanya as-siyam atau saum ini. Jadi kita bisa lihat hubungannya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan supaya dengan petunjuk Allah Al-Quran itu kita bisa jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan untuk dapat petunjuk Allah itu perlu satu keadaan yang namanya saum atau as-siyam. Itu sebabnya kita perlu siyam ini, perlu saum ini. Kenapa? Dia sebagai media kita untuk dapat petunjuk Allah. Kenapa kalau kita baca Quran susah paham, susah mengerti? Barangkali penyebabnya kita belum dalam keadaan saum, belum dalam keadaan siam ini. Kenapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak juga jadi orang yang bertakwa kepada Allah? Barangkali dia belum dapat masuk dalam situasi suasana yang namanya as-siyam. Oleh karena itu saum ini perlu dipelajari, penting untuk kita pelajari karena dia merupakan cara media untuk dapat petunjuk Allah. Apa itu as-siyam? Ini yang akan kita kaji malam hari ini tentang pengertian saum siyam ini. Secara sederhana orang pahami menahan makan minum dan menahan untuk berhubungan seks, dua yang dijaga. Tidak boleh makan minum, tidak boleh berhubungan seks. Di bulan Ramadan ini yang paling inti, yang paling utama ya. Dilarang makan minum, dilarang melakukan hubungan seks ketika dalam keadaan berpuasa, mulai dari fajar subuh sampai terbenamnya matahari maghrib. Itu dilarang kita. Urusan perut, urusan seks ini merupakan urusan yang paling tua dalam sejarah hidup manusia. Betul Bapak Ibu sekalian? Masalah yang paling tua, persoalan yang paling tua dalam urusan manusia ini sepanjang hidup manusia adalah urusan perut dan urusan seksnya itu. Nabi Adam diusir dari surga, dikeluarkan dari surga karena urusan apa itu? Urusan perutnya, urusan makan. Karena dia makan buah holdi. Terjadi peristiwa pembunuhan pertama di muka bumi. Si Qabil membunuh Habil. Itu dorongan apa itu? Dorongan seks karena ingin berebut pasangan. Lihat ini. Dua hubungan ini, perut dan seks ini urusan yang paling mengakar, yang paling tua. Sekarang kita lihat bagaimana dorongan perut ini. Awalnya manusia ini hanya butuh makan aja. Awalnya seperti itu, manusia butuh makan. Dan untuk mencari makan manusia berusaha membuat berbagai macam alat untuk memudahkan makan. Tadi awalnya manusia dengan cangkul aja, bertani dengan cangkul. Tapi manusia berpikir bagaimana supaya lebih cepat lagi berusaha tadi. Maka dari cangkul berubah menjadi alat berat, ekskavator dan sebagainya. Itu semua muncul dari dorongan perut manusia. Tadi orang kerja, jalan kaki, kerja dulu. Sudah tuh pengen cepat, manusia berpikir buat sepeda. Pengen cepat lagi, buat sepeda motor. Pengen cepat lagi, bikin mobil. Bagaimana kalau ada usaha bisnis luar negeri, bikin pesawat. Jadi itu semua adalah dorongan dari perut manusia. Yang namanya teknologi ini itu lahir dari dorongan perut manusia. Jadi bukan soal sekedar menahan makan minum. Kalau sekedar menahan makan minum, wah hewan banyak yang kuat melakukannya. Beruang itu Bapak, Ibu, itu bisa puasa 3 bulan namanya. 3 bulan namanya proses hibernasi. Dia masuk dalam gua 3 bulan tidak makan, tahan beruang 3 bulan tidak makan. Tapi sebelum masuk gua itu beruang 9 bulan, dia kan 21 tahun, 9 bulan dia makan banyak-banyak, makan sebanyak-banyaknya. Setelah itu berpuasa 3 bulan. Apa kerjaannya? Tidur aja dalam gua. Tapi sebelumnya dia makan sebanyak-banyaknya, setelah itu dia berpuasa 3 bulan lamanya. Nah barangkali nanti dalam badan ada orang yang kayak beruang ini tadi, makan sebanyak-banyaknya, kalau ibaratnya masuk gua, masuk keluar guring, tubuh guring asar bangun. Ini namanya orang yang berpuasa model puasa beruang tadi. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak demikian. Ini contoh, makasih ada yang makhluk Allah itu berpuasa, sebelum dia berpuasa dia makan sekenyang-kenyangnya, makan sepuas-puasnya. Baru berpuasa 3 bulan lamanya. Kalau untuk menahan makan hewan ini, tahan. Jadi manusia bukan sekedar menahan makan minum, tapi menahan pengaruh-pengaruh yang muncul dari dorongan perut manusia tadi. Apa itu? Kecenderungan manusia terhadap harta dunia ini. Itu yang paling utama untuk dijaga.
Bagaimana dengan Ramadan itu, dengan saum itu, manusia dapat menahan diri dari kecenderungan terhadap dunia. Karena kalau sudah manusia di bawah dorongan perutnya, bahaya. Bahaya manusia kalau di bawah perutnya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Muhammad, ini Allah jelaskan tentang bahayanya pengaruh perut ini. Surah Muhammad, surah 47, ayat 12, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus shalihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya orang beriman dan beramal soleh, kata Allah, masuk dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan nar maswal lahum. Dan adapun orang-orang yang kafir, mereka itu makan seperti hewan makan. Ta'kulul an'am, mereka makan seperti hewan makan, wan nar maswal lahum, dan tempat kembali mereka adalah dalam neraka. Allah memberikan amsal, ada manusia-manusia yang makan seperti hewan makan. Ini perumpamaan yang Allah berikan supaya manusia berpikir. Kita belajar bagaimana hewan makan. Hewan itu kalau makan hanya sekedar untuk mengenyangkan perut saja. Itu hewan. Dia hanya sekedar untuk mengenyangkan perutnya. Dan untuk mengenyangkan perut, hewan tidak peduli akan melakukan apa saja. Bisa mencuri, tuh warik tuh dicurinya tuh, kalau kita ke Pulau Kembang sana, dicurinya ampun orang, dirampasnya ampun orang tuh. Dia tidak peduli, mencuri, merampas tidak peduli, membunuh tidak peduli. Ular dimakannya tikus tuh dia tidak peduli. Hewan itu kalau untuk kenyang perutnya, dia mau melakukan apa saja, biar mencuri, biar merampas, biar membunuh. Manusia juga demikian keadaannya. Kalau sudah di bawah pengaruh perut, dia akan melakukan apa saja. Bahkan Allah katakan lebih buruk dari binatang. Bisa membunuh juga manusia, bisa mencuri, bisa koruptor, bisa jual diri, bahkan jual agama untuk dapat makan. Nah, ini bahayanya manusia. Nah, orang-orang yang seperti ini, di bawah kendali perut ini, tidak akan pernah dapat petunjuk Allah. Kenapa demikian? Karena bisa jadi petunjuk Allah, Al-Quran yang dia baca, yang dia pahami, yang dia sampaikan seperti ini juga dianggapnya sebagai alat untuk cari makan. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Jangan kau jual ayatku dengan harga yang murah. Ini manusia kalau sudah di bawah pengaruh perutnya itu, apa saja dia lakukan untuk mengenyangkan perutnya ini. Makanya manusia perlu berpuasa. Bukan sekedar menahan lapar makan minum, tapi menjaga supaya manusia tetap dalam keadaan fitrahnya sebagai manusia dan terhindar dari sifat hewaniyah. Perlu manusia berpuasa. Kalau tidak puasa jadi hewan manusia, lebih buruk dari hewan lagi. Berpuasalah manusia. Jadi esensinya bukan soal menahan makan minum, tapi menahan diri dari pengaruh-pengaruh kecenderungan kita terhadap dunia. Nanti kita lihat Ramadan ini, banyak sikap orang. Kalau orang di bawah pengaruh perutnya, dia akan memandang Ramadan sebagai kesempatan bisnis, sebagai kesempatan untuk cari uang banyak. Pikir nanti mau jual wadai apa di bulan Ramadan, dapat uang mana. Jadi manusia begitu menyambut Ramadan. Kalau di bawah pengaruh perutnya, dia berpikir bagaimana dengan puasa ini dapat untung dunia yang banyak. Pasar wadai nanti di mana-mana, wow, sibuk semua orang berjualan. Karena orang memandang Ramadan peluang untuk mencari untung yang banyak. Nah, bagaimana kalau orang yang begini menyikapi Ramadan? Dia tidak dapat petunjuk Allah di Ramadan. Yang mau dapat petunjuk Allah, dia harus benar-benar dalam keadaan saum. Apa itu? Dia punya kekuatan, kemampuan mengendalikan diri dari pengaruh dunia selama bulan Ramadan ini. Makanya perlu Allah katakan Ramadan namanya syahrullah, syahrul syiyam, syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrullah, syahrul Quran, syahrullah, bulannya Allah. Kenapa dikatakan Ramadan sebagai bulannya Allah? Supaya maksud Allah itu manusia ini menghususkan satu bulan ini untuk Allah. Tidak ada urusan yang lain seharusnya selama Ramadan orang beriman. Tidak ada urusan yang lain harusnya. Stop dulu segala macam urusan. 11 bulan ini sudah terlalu banyak urusan kita. Urusan dunia lebih banyak daripada urusan akhirat. Urusan dunia lebih banyak daripada urusan kita sama Allah. Masuk Ramadan, bisa nggak kita stop untuk sementara waktu? Sebulan saja.
Bayangkan dari 1 tahun, 1 bulan, khususkanlah waktu itu untuk Allah. Yang ingin dapat petunjuk Allah harus punya sikap seperti itu. Jadi pengaruh utama ini, tahan diri kita, jangan sampai muncul dorongan-dorongan perut yang membuat manusia keinginannya sangat meluap terhadap hasrat dunia ini. Tidak pernah puas manusia. Itu dorongan perut tuh. Sudah punya uang 1 miliar kurang, mau 10 miliar kurang, mau 1 triliun, tidak pernah puas manusia. Itu yang terjadi, kita lihat. Sudah punya 1 mobil kurang, mau 2, mau 3, tidak pernah puas manusia. Sudah punya rumah 1, 2 kurang, tidak pernah puas manusia. Itu dorongan apa itu? Itu dorongan perut manusia yang membuat manusia cenderung terhadap hidup itu sekedar mengumpulkan benda-benda dunia semata. Di Ramadan tidak boleh demikian. Tidak boleh ada. Dan pengaruh ini semuanya bisa kena. Orang kaya, orang miskin, orang pintar, orang bodoh, yang tua, yang muda, bahkan ulama sekalipun, Pak Kiai ulama sekalipun, bisa disadari atau tanpa disadari dia di bawah pengaruh dorongan perut itu. Ketika dia menyampaikan ayat Allah, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan agama, niatnya untuk dapat dunia, itu berarti juga dorongan perut tadi itu. Maka sekarang banyak seperti itu kan, motivasi orang mengajak bagaimana, wah jadi dapat ini, dapat itu, dapat dunia. Padahal tujuan utama Quran itu supaya jadi orang yang takwa kepada Allah. La'allakum tattaqun. Cuman ajaran manusia tanpa disadari dia mengajak jamaah, mendorong manusia juga untuk mengejar dunia tadi itu. Harusnya di Ramadan ini dapat dikendalikan. Kalau tidak mampu kita lepaskan, dikendalikan dia. Jangan sampai Ramadan pun masih tetap dikontrol oleh dunia. Kita di bawah kendali perut kita. Bukan sekedar menahan makan minum Bapak Ibu, tapi menahan diri jangan sampai dikendalikan oleh dunia. Kalau orang di bawah pengaruh perut akan muncul keinginannya menguasai dunia ini, pada akhirnya muncul sifat keserakahan di dalam diri. Makanya Ramadan dilatih kita untuk memberi. Rasulullah kalau datang Ramadan tangannya secepat angin. Itu melatih jangan sampai muncul keserakahan dalam diri. Karena perut itu membuat manusia serakah terhadap dunia. Dan paling bahaya lagi Allah katakan akan lahir muncul sifat hewaniah dalam diri manusia, yang dimana dia hidup hanya sekedar untuk cari makan, dan untuk cari makan dia halalkan segala macam cara. Nah, ini bahayanya dorongan perut tadi. Maka manusia perlu shaum di Ramadan. Yang kedua, bahaya dorongan seks. Dorongan seks dia muncul bisa tidak sekedar berupa perbuatan mesum saja. Dorongan seks itu bisa muncul tidak sekedar hanya perbuatan mesum. Dorongan seks itu mengajarkan hubungan antar manusia. Kalau kita sudah berhubungan dengan itu, dorongan seks namanya. Dorongan antar manusia. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita pengen supaya kita ini dikenal, supaya orang mengenal kita. Nah, dari sekedar kenal kita pengen supaya kita dihormati, supaya kita dipuji-puji. Lalu muncul kebanggaan. Kebanggaan dalam diri. Itu sebabnya urusan pernikahan itu kan urusan seks tuh, selalu didampingi oleh soal kebanggaan. Kita tentu bangga misalnya kalau kita nikahkan anak kita, menikah dengan anak orang hebat, misalnya, ada kebanggaan. Nikah sama anak presiden misalnya, bangga enggak? Kita punya anak menikah sama anak presiden, bangga kan? Itu. Manusia berbangga-bangga. Jadi dorongan seks itu membuat manusia berbangga-bangga. Bangga akan banyak harta, bangga akan banyak anak, bangga akan ilmu yang luas. Kalau orang menikah ditanya dulu, gelarnya apa? Ada hubungannya tuh. Kalau kita misalnya anak kita sarjana, kita tentu berharap dapat menantu yang juga sarjana. Itu gelarnya apa? Kalau anak kita S1, kita berharap kalau ada sama atau lebih dapat yang S2. Kenapa? Di situ ada kebanggaan. Ada kebanggaan. Jadi hubungan seks itu bukan sekedar hubungan mesum, tapi memunculkan kebanggaan, melahirkan fantasi kegilaan terhadap dunia ini. Itu dorongan seks itu bahayanya. Yang pada akhirnya membuat manusia jadi sombong. Bangga dengan anak, kan itu dorongan seks kan. Bangga kita punya anak hebat semua, sudah jadi pengusaha semua, sudah jadi pejabat semua, ada kebanggaan.
Jadi orang-orang hebat, jadi orang terkenal, jadi orang ternama, ada kebanggaan. Termasuk urusan agama ini pun bisa jadi alat kebanggaan. Sudah hafal Quran 30 juz. Itu bisa bangga orang. Berbangga-bangga. Jadi Quran itu pun sebagai petunjuk Allah bisa jadi alat untuk kebanggaan. Tadi pertama dia bisa jadi alat untuk cari dunia, dapat makan juga lewat Al-Quran tadi. Dan Al-Quran pun dapat juga menjadi alat untuk kebanggaan, menunjukkan bahwa kita orang hebat. Banyak orang seperti itu, punya Quran tapi bangga dengan Qurannya. Nanti pertama kali masuk neraka. Orang-orang yang hebat ilmu agamanya, luas ilmu agamanya, bahkan dia sudah hafal Al-Quran, tapi sekedar untuk berbangga-bangga diri, itu jadi alat pertama untuk dia masuk dalam neraka jahanam. Dilemparkan ke dalam neraka jahanam karena berbangga-bangga. Banyak orang yang memberi juga demikian. Dia memberi kenapa? Supaya punya kebanggaan, dikatakan sebagai orang dermawan, dikatakan sebagai orang yang baik dan sebagainya. Berbangga-bangga diri, hilang keikhlasan. Sekarang sulit berdakwah ini untuk ikhlas, sulit sekali Pak. Apalagi zaman media sosial ini. Karena kita pengen dikenal semua. Memang enak kan jadi orang terkenal, enak kan. Banyak jamaah, banyak pengikutnya, banyak. Keikhlasan itu hilang semua. Kita kalau bisa semuanya diposting. Ceramah masuk nih, kita tahajud masuk semua, kita memberi sedekah video masuk semua. Sulit untuk ikhlas. Begitu sekarang di zamannya semua. Ada yang mengatakan ini kan sudah memang begitu zamannya. Kalau enggak kita ketinggalan. Tetapi itu kembali kepada niat masing-masing. Apakah niatnya itu untuk dakwah atau niat untuk dapat dunia tadi? Kalau dia niatnya untuk dapat dunia supaya kaya, berarti itu dorongan perut. Kalau sekedar untuk profesi, untuk kebanggaan, untuk dihormati, itu berarti dorongan seks tadi itu. Dorongan manusia perut membuat orang jadi serakah dunia. Dorongan seks membuat manusia menjadi berbangga-bangga diri, sombong dengan apa yang dia miliki. Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal awlad kamathali ghaythin a'jabal kuffar nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Surah Al-Hadid ayat 20 Allah katakan 57-20, ketahuilah kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walah. Ketahui dunia hanya permainan senda gurau. Wa takasurun fil amwali wal aulad, saling berbangga-banggaan dengan banyak harta, dengan banyak anak. Bangga sudah jadi orang kaya, anak sudah sukses semua, berbangga-bangga akan banyak harta, akan banyak anak. Kama sedangkan ashabul kufar, seperti petani yang kagum dengan turunnya hujan. Ketika hujan turun, terpukau petani. Wah, tanam-tanamanku itu subur hijau semua. Lalu kata Allah, pada akhirnya tanam itu jadi kuning. Kuning dan pada akhirnya dia hancur, mati ujungnya. Ketahuilah bahwa dunia ini hanya permainan senda gurau, kesenangan yang menipu, Allah katakan. Jadi banyak orang seperti itu. Jangan sampai nanti kita puasa niatnya untuk bangga-bangga juga. Anda ada petunjuk Allah. Jadi kalau sudah orang dibawa kendali perutnya, manusia akan sulit untuk dapat petunjuk Allah. Kenapa? Serakah terhadap dunia. Orang yang serakah dunia tidak akan dapat petunjuk Allah. Karena petunjuk Allah pun dianggapnya sebagai alat untuk dia mendapatkan dunia. Kalau sudah orang di bawah pengaruh seks, dia tidak akan dapat petunjuk Allah. Kenapa? Berbangga-bangga, sombong dengan apa yang dia miliki. Akan banyak harta, banyak anak, luas pengetahuannya. Banyak seperti itu. Banyak pemuka-pemuka agama yang jadi corong penguasa, banyak. Supaya apa keputusan penguasa didukung oleh ulama-ulama, oleh tokoh-tokoh agama terkemuka yang terkenal di mana-mana, dia melegalisir bahwa keputusan ini betul. Tadi tidak boleh, tadi haram, sekarang boleh aja. Kenapa bisa demikian berubah tuh keputusan? Karena pengaruh dorongan perut dan pengaruh dorongan seks tadi itu. Karena enak, duit banyak, jadi penguasa enak. Ulama-ulama yang seperti ini Allah katakan mereka tidak dapat petunjuk Allah. Di Quran itu Allah sindir. Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Perumpamaan mereka ini kata Allah seperti orang yang menyalakan api. Kan kalau api nyala terang.
Jadi ada pemuka-pemuka agama, orang yang paham ilmu agama seolah-olah memberi cahaya api. Ucapannya, kata-katanya wah juga Quran, kata-katanya juga baik. Seperti orang memberikan cahaya, lalu kata Allah, cahaya itu kami cabut, lalu dia dalam keadaan gelap. Kenapa? Dia tahu ilmu, tapi dia tidak mengamalkan ilmu itu. Ilmunya memang luas, tetapi ilmunya untuk dapat keuntungan dunia. Dapat harta, dapat kedudukan, dapat jabatan. Seperti ini keadaan manusia. Kalau sudah dibawa pengaruh perut dan seksnya. Bayangkan orang yang mengerti ilmu agama saja dapat dipengaruhi oleh perut dan seks, apalagi orang yang awam, tidak punya pengetahuan. Maka Allah hadirkan Ramadan ini supaya manusia mengkoreksi ulang, melihat ulang tentang nilai ketakwaan yang dia bangun selama ini. Apakah benar itu niatnya mau takwa kepada Allah, atau karena ingin dapat dunia tadi itu, atau sekedar ingin berbangga-bangga terhadap dunia tadi, akan banyak harta, banyak anak, keturunan, ilmu yang banyak dan sebagainya. Mereka seperti memberikan nyala api, lalu kami buat dia gelap. Summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka kata Allah, tuli, bisu, buta, dan tidak bisa kembali kepada Allah. Kenapa? Sudah tahu tentang ilmunya, tapi tuli, bisu, buta. Melihat kezaliman di depan mata, tuli, bisu, buta. Dia tahu misalnya dia seorang pemutus keadilan, seorang hakim, tahu yang di sana terdakwa salah, dia putuskan bebas. Orang yang bersalah dibebaskannya, orang yang benar dimasukkannya dalam penjara. Kenapa itu? Pasti karena pengaruh perut dan seks tadi itu. Dapat duit banyak. Di Ramadan, bayangkan kalau di Ramadan keadaan juga seperti itu. Maka tak ubahnya kata Allah seperti orang yang menyalakan api, api itu padam, dia tuli, dia bisu, buta, la yarji'un, tidak bisa kembali kepada Allah lagi. Sudah punya pengetahuan, sudah punya ilmu, tapi gelap. Ada di bawah kendali perut dan seksnya. Karena itu kita perlu puasa Ramadan supaya dapat kita kendalikan pengaruh-pengaruh yang muncul dari dorongan perut dan yang muncul dari dorongan seks. Dorongan perut bahayanya manusia bisa serakah dunia. Dorongan seks membuat manusia sombong dan berbangga-bangga akan kehebatan dirinya. Kalau sombong dan serakah ini ada, manusia tidak akan pernah dapat petunjuk Allah. Maka kata Rasul itu ada 3 penyakit paling utama. Induk penyakit itu 3. Sombong, serakah, dengki. Ini induknya penyakit nih. Nanti turunan-turunannya banyak. Dalam Al-Quran banyak, tapi induknya 3 ini. Sombong, serakah, dengki. Induknya penyakit itu. Makanya Allah katakan, Rasul mengatakan orang yang dalam hatinya ada sedikit saja sombong, itu diharamkan mencium bau surga. Mencium bau surga aja tidak dapat. Orang yang dalam hatinya ada kibir, sedikit saja kesombongan. Maka kita datang Ramadan harus jadi orang yang rendah hati. Tundukkan hati kita kepada Allah. Bahwa kita masuk Ramadan memang benar-benar berharap petunjuk Allah. Allah ingin dekat dengan kita di Ramadan ini Bapak Ibu. Kalau Allah itu sudah pasti ingin dekat dengan kita. Tinggal kitanya mau tidak dekat dengan Allah selama Ramadan. Dan Allah mau mendekat kepada kita. Kalau kita juga mau dekat kepada Allah. Dan orang tidak akan mungkin bisa dekat kepada Allah kalau dia terlalu dekat dengan dunia. Tidak mau dekat kepada Allah. Orang yang terlalu dekat dengan dunia, cinta dunia, hubud dunia, dia tidak mungkin mendekat kepada Allah. Hanya orang-orang yang mampu mengendalikan diri. Walaupun dia kaya, tapi tidak sombong dengan kekayaannya. Seperti Utsman bin Affan. Walaupun dia luas pengetahuan, jadi tidak sombong. Seperti Ali bin Abi Thalib. Walaupun dia itu penguasa, punya kekuatan, power yang hebat, tidak sombong seperti Umar bin Khattab. Walaupun dia orang yang bijak, orang yang alim, tapi tidak sombong seperti Abu Bakar As-Siddiq. Dikasih Allah kelebihan, tapi tidak sombong. Boleh jadi orang kaya, boleh, tapi tidak sombong dengan kekayaan. Justru dengan kekayaan itu dia berbuat kebaikan. Dia tebarkan kebaikan dengan kekayaannya. Dengan ilmu dia tidak sombong, dia bagi ilmu pengetahuannya. Betul-betul niatnya karena Allah. Dia berbuat kebaikan karena mau dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat berkait semua ceritanya. 183 tentang puasa, 184, 185 tentang puasa semua. 186 Al-Baqarah, siapa yang bertanya-tanya tentang aku kata Allah.
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada abdi-abdiku yang bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Siapa yang bertanya-tanya tentang Allah ini? Adalah orang yang mau dekat dengan Allah selama Ramadan. Orang-orang yang memang rindu mau bertemu Allah di Ramadan. Allah turun di langit terdekat di Ramadan ini. Allah mau bertemu dengan kita, tinggal kitanya mau tidak bertemu dengan Allah. Kalau memang mau bertemu dengan Allah, buktikan, tinggalkan dunia untuk sementara di Ramadan. Baru bisa dekat dengan Allah. Kalau dunia tidak kita tinggalkan, Ramadan hanya sebatas ritual tahunan. Ramadan berpuasa setiap tahun, tapi akhlak, tapi karakter, tapi sifat, tapi identitas kita, integritas kita tidak juga berubah, masih tetap seperti yang dulu juga. Tetap angkuh, tetap sombong, tetap serakah, remeh terhadap orang lain, menganggap orang lain itu bodoh semua. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan pada mereka, jangan kalian berbuat rusak. Oh tidak, kami tidak berbuat rusak, kami berbuat baik. Ala innahum mufsidun walakin la yash'urun. Kalau tidak, mereka itu yang berbuat rusak namun mereka tidak menyadari. Siapa ini yang berbuat rusak yang tidak sadar? Contoh tadi, orang yang menyampaikan agama tapi justru membuat perpecahan di tengah-tengah umat. Ucapannya itu tidak membuat orang dekat sama Allah, malah membuat orang berpecah belah dengan ucapan-ucapannya. Tampaknya seperti menyalakan api. Dia memadamkan cahaya Allah itu dengan ucapan-ucapannya. Kenapa demikian? Yang keluar dari mulutnya bukan atas dorongan iman, bukan atas dorongan takwa kepada Allah, tapi dorongan dan seks tadi itu. Lalu selanjutnya mereka menganggap orang beriman itu bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amana sufaha ala ilmu sufaha walakin la ya'lamun. Mereka menganggap bagi apa kami beriman harus beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman. Jadi ada kadang-kadang orang tuh menganggap orang beriman itu bodoh. Ngapain ngapal Quran miskin? Ngapain ngapal Quran miskin? Dulu punya keluarga apa segala macam. Firdaus, kau kalau mau belajar agama boleh aja, tapi harus jadi orang kaya. Kalau bisa tuh jadi orang kaya. Kalau cuma ngapal Quran, jangan miskin, untuk apa ngapal Quran? Boleh ngapal Quran asal jadi orang kaya. Lihat begitu Bapak Ibu. Tampaknya kan ini baik ucapannya. Tampaknya kan baik tuh ucapan itu. Seperti nyala api. Tetapi ucapan itu mendorong orang terus untuk mengejar dunia tadi. Padahal Quran bukan untuk itu. Kalau kita dikasih kaya alhamdulillah. Tapi bukan itu tujuan menghafal Quran. Bukan tujuan kita takwa untuk dapat kekayaan. Namun banyak orang yang menyampaikan agama arahnya ke sana. Dan seperti itu biasanya banyak pengikutnya. Kalau orang berhayal semua, kapan jadi orang kaya, kapan jadi orang kaya, kapan dapat duit banyak. Begitu dia ustaz, hebat ustaz itu ya. Dia dikenal, dia ternama, pengikutnya banyak dan mobilnya mewah. Sebentar mobilnya ganti Alphard apa segala macam. Ngapain jadi ustaz di kampung sana coba pengajar Quran, hidup rumah gubuk, miskin. Kalau itu tidak usah lah yang begituan. Boleh jadi ulama tapi harus kaya raya. Padahal ukuran di mata Allah bukan soal kayanya. Allah tidak melihat soal kayanya. Ya kalau melihat itu siapa yang paling takwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling takwa. Maka jadikan Ramadan itu kesempatan betul-betul untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada urusan yang lain. Bisa tidak kita begitu selama Ramadan itu? Tidak ada urusan lain kecuali takwa kepada Allah. Sebulan penuh. Sebulan penuh itu hanya urusan takwa kepada Allah. Banyak-banyak di masjid, itikaf di masjid. Kalau bisa sebulan penuh itu bagus. Bagus sebulan penuh Ramadan itu tidak ada yang lain. Masuk ke rumah Allah, sana beribadah siang malam. 11 bulan sudah, dunia sudah banyak. 1 bulan aja. Kalau tidak mampu 1 bulan, minimal 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu Pak, 10 hari itu adalah 2,5% dari 1 tahun. Lebih kurang. 10 hari itu 2,5% dari 1 tahun. Jadi kalau misalnya setahun itu kita bagi, 360 hari bagi 2,5% itu 10 hari. Minimal 10 hari terakhir itu itikaf lah kita. Itikaf. Maka Allah mengatakan nanti di ujung ayat Ramadan ini wala tubashiruna wa antum aakifuna fil masajid. Langsung 187-nya itu disuruh kita masuk masjid itikaf 10 hari terakhir Ramadan. Kalau itu pun tidak mampu kita, kapan lagi kita harus menyerahkan waktu kita untuk Allah? Kalau 10 bulan tidak mampu, 10 hari. Kalau 10 hari pun tidak mampu juga, kapan lagi waktunya? Lihatlah umur sudah semakin tua, khususkanlah Ramadan ini untuk Allah.
Coba khususkan waktu Ramadan ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, memberikan kekuatan zahir batin kepada kita. Ramadan nanti kita dengan yang saum yang kita lakukan betul-betul mengantarkan kita semua kepada nilai ketakwaan yang semakin bertambah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.